Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa ada man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Halaman 49 hadis 128. Al-ashiru anhu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda 'alaihi al-'atashu fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idha kalbun yalhath ya'kulu ath-thara' min al-'atash faqala ar-rajul laqad balagha hadha al-kalbu min al-'atash mithla alladhi kana qad balagha minni fanazala al-bi'ra famala khuffahu ma'an thumma amsakahu bihi hatta laqiya fasaga al-kalba fasyakarallahu lah wa ghafara lah. Lalu ya Rasulullah, inna lana fil bahaim ajra, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faqala fi kulli kabidin rathbatin ajrun, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin al-Bukhari fasyakarallahu lah wa ghafara lahu fa adkhalahu jannah. Wa fi riwayatin lahumā bainamā kalbun yutifu bi dhakiyyatin قد كان يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موجها فاستجت له به فسجته فغفر لها به. الموج الخف ويطيف يدور حول ركية وهي البئر. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Kajian Riyadhus Shalihin Imam Nawawi di dalam bab yang berkaitan dengan bab maghfirah, jalan kebaikan, berbuat yang baik, ampunan dari Allah. Sedikit perbuatan yang baik diampunin kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendosa, pembuat maksiat yang banyak, tapi Allah, si orang tersebut hanya memberikan sekeping roti, diampunin dosa-dosanya. Seteguk air diampunin oleh Allah dosa-dosanya. Subhanallah. Bukan kepada manusia, kepada anjing. Ya Allah. Hadis sahih Bukhari Muslim, riwayat Abu Hurairah. Ada seorang laki-laki tatkala dia lagi jalan sangat haus di tengah gurun Sahara, dia mencari air sono sini dia dapetin ada sumur enggak ada timba, enggak ada alatnya untuk menarik, dia turun ke bawah. Ya Allah, dia turun ke bawah, diminum, segar dia, hilang hausnya, naik ke atas lagi. Enggak taunya di atas ada anjing lagi ngejilat-jilat tanah. Kehausan itu anjing, kesian dia. Ini baghiyun min baghaya Bani Israel. Baghi artinya orang yang sudah melampaui batas di dalam maksiat. Segala maksiat boleh dikerjain sama dia, bukan satu maksiat. Baghi, kalau perempuan pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Dia naik dari sumurnya, dilihat ada anjing lagi menjilat-jilat tanah, kehausan. Lalu dia berkata, ya Allah, ini anjing seperti aku tadi haus sekali, ya. Yang mana aku rasakan kehausan, ya. Maka dia kesian, dia turun lagi ke sumur sampai di bawah. Cari apaan? Nggak ada timba, nggak ada apa. Sepatunya diambil, disendok sama sepatunya, khuf, ditaruh di mulutnya supaya dia naik dengan tangannya. Digigit tuh air di sepatu kan bisa nampung air, ya. Subhanallah, sampai dia naik, dikasih itu anjing minum dari sedikit air yang naik di dalam sepatunya. Allah syukurin taatnya ini hamba, perbuatan baik kecil, Allah syukur kepada hambanya karena dia berdosa, membuat segala dosa, tapi hanya sekedar ngasih anjing saja yang haus, faghafara lahu, diampunin dosa-dosanya. Ya Allah, dosa besar dengan seteguk air kepada anjing yang kehausan, apalagi manusia. Kata ulama, ini anjing aja begitu pahalanya, apalagi kepada manusia.
Maka sahabat Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, inna lana fil bahaim ajra." Wahai Rasulullah, kita berbuat baik kepada binatang yang melata, apakah ada pahalanya? Iya. Kesian sama kucing, dapat pahala. Kesian sama anjing, dapat pahala. Subhanallah. Maka kata Rasulullah, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Setiap makhluk binatang yang melata, yang masih mempunyai jantung berdenyut, yang hidup, kita kasih kebaikan kepada binatang tersebut, apalagi manusia. Ajrun, pahala dari perbuatan baik kita kepada orang tersebut. Yang lapar, yang haus, yang tidak mempunyai pakaian, yang mana bermasalah, yang dalam keadaan genting, kita tolong, itu pahalanya pengampunan dosa-dosa kita semua. Bila lihat Imam Bukhari, Allah bersyukur kepada hambanya, dia diberikan sifat rahmat di hatinya, ya. Wasyafaqah, kesian di dalam lihat anjing yang kehausan, faghfara lahu, Allah ampunin sebab itu amalan yang kecil, dosa-dosanya yang lalu. Fa'adkhalahu Allahul jannah, maka dia bisa masuk ke dalam syurga, dimasukin oleh Allah ke dalam syurganya. Diceritakan dari awalnya itu anjing sampai muter-muter, bagaimana anu mau minum ke dalam sumur, nggak bisa tuh anjing nyebur, ya, mau ngambil apaan di lingkaran sumur, dia nyuper, dimuter sampai kehausan, sampai ngejilat-jilat. Riwayat yang kedua, perempuan pelacur, bukan laki tadi lah, laki, perempuan pelacur Bani Israel katanya, dia keluarin katanya sepatunya, dirobek angkinnya jadi tali, ke bawah, diangkat, masuk di sepatunya itu si perempuan, dari sedikit yang ke bawah dari sumur, dikasih minum tuh perempuan, si pelacur kepada anjing tersebut. Dari situ faghfira laha, untuk perempuan. Tadi ghafira lahu laki-laki, sekarang riwayat yang kedua perempuan pelacur. Subhanallah. Tadi bagi min bagaya Bani Israel, ya. Orang yang banyak membuat kezaliman, kejahatan, kemaksiatan, namanya bagi, ya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Khutbah Jumat, kalau kita khutbah kedua kita bawa itu ayat, ya. Maka jangan kita putus harapan dari rahmat Allah dengan ampunan yang luas. Dosa apapun Allah ngampunin dengan memberikan sedikit air, ya. Minggu yang lalu hanya dia menyingkirkan daripada sesuatu yang bahaya di jalanan, disingkirin, dimasukin ke surga, diampunin dosanya. Ya Allah. Yang mana cerita yang sebelumnya lagi, sedekah sekeping roti. Ya Allah. Dia sudah berbuat dosa 60 tahun, diampunin dosa-dosanya. Beratan sedekahnya kepada orang yang lapar, sekeping roti, bukan banyak, bukan 2 keping atau 3 keping, sekeping doang, Allah ampunin dosa-dosanya. Masya Allah. Itulah, ya. Wa rahmati wasi'at kulli syai', dan rahmatku meluasi dari segala-galanya, lebih luas dari bumi dan langit, lebih luas dari dosa-dosa makhluknya. Wa in ata bi ghurabiha ma, kalau seseorang datang membawa dosa sebesar dunia seisi-isinya dari timur ke barat, aku akan datangkan maghfirah. La ataituha bi ghurabiha maghfirah. Aku akan hapus dengan seisi-isi dunia dengan ampunan-ampunan kepada hambaku yang bertaubat. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Hadis Al-Hadi Ashar anhu Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr
Julukannya Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Banyakin selawat di bulan Sya'ban, bulan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'aitu rajulan yatagallabu fil jannah. Ini dia. Fi syajaratin qata'aha min dhahr at-tariq kana tu'dhi al-muslimin. Rawahu Muslimun. Masyaallah. Dari Nabi kita Muhammad, Abu Hurairah meriwayatkan tatkala Nabi di dalam malam Isra dan Mi'raj, dia lihatkan katanya ada seorang laki-laki, dia naik ke derajat yang surga, naik lagi dari surga ke surga. Masya Allah, dari tingkat ke tingkat, dari yang rendah ke tinggi, dari lagi naik lagi pahalanya. Apa pahalanya dia yang dikerjain? Ada cagak pohonan kecil, kalau ada akar sisa itu, kalau onta kesandung sakit itu onta, atau kuda kesandung, apalagi manusia. Ingat nggak, suka-suka dulu jalanan kita ada cagak namanya, Betawi bilang cagak. Kalau kesandung itu, aduh, cantengan gitu. Dia papas, itu dihilangin itu cagak, akar, sisa akar yang bahaya, yang buat kuda, unta kesandung, apalagi manusia, dari jalanan. Karena tu'dzil muslimin, ini banyak sekali membahayakan orang-orang yang lewat dari saudara kita muslim. Kita sekarang banyak lubang di jalanan. Kesian nggak kalau motor jungkir balik tuh motor, ketabrak trotoar, mati. Yo, gara-gara apa? Lubang di jalan aspal banyak banget gara-gara hujan kemarin, nggak diperhatiin. Coba tuh, kalau dia tutup itu lubang atau dia latain, pahalanya bisa masuk surga. Subhanallah. Bahkan dia naik ke surga, naik ke surga karena derajat yang tinggi. Wa fi riwayatin marra rajulun bi husni syajaratin ala dhahri tariq. Wa qala wallahi la unahyanna hadha 'anil muslimin la yudhihim fa udkhilal jannah. Masyaallah. Wa fi riwayatin lahumma bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syaukin 'ala at-tariq fa akharahu fa syakarallahu lah fa ghafara lah. Dua riwayat lagi tambahan dari Imam Muslim. Sahabat Abu Hurairah berkata, lewat seorang laki-laki di jalanan, dia lihat ada nonjol kalau gitu, akar sisa cagak, ya, yang mana menyakiti orang, banyak kesandung, banyak yang jatuh dari situ. Dia berkata, demi Allah, aku pengen papas, aku pengen hilangin itu dari jalanan, supaya orang jangan kesandung, atau ontak dan kuda-kuda yang lewat jangan kena kakinya, sampai Allah masukkan dia dalam ke surganya. Gara-gara itu doang. Subhanallah. Riwayat yang ketiga, tatkala seorang lagi jalan di tengah-tengah jalanan, dia lihat ada duri, tangkai duri yang bahaya, ya, alat tariq, fa akharahu, disingkirin dari jalanan tersebut supaya jangan orang kena duri dari pohon yang kecil itu. Fa syakarallahu la, Allah puji dia, Allah ridha kepada orang itu, perbuatannya masukin ke dalam surganya, diampunin dosa-dosanya. Allah, ya, begitu ampunan Allah luas sekali. Amalan yang kecil, ya, jangan kita kecilkan amal. Kata Rasulullah SAW, kata Nabi berkata apa? La yastahjiranna ahadukum, ya, minal ma'rufi syai'ah. Jangan meremehkan perbuatan yang baik, ma'ruf, walaupun sedikit apapun, kerjain. Yang kecil aja di sisi Allah pahalanya besar, ya, Masya Allah. Hadis ke-130. Al-Thani Ashar anhu, semuanya riwayat Abu Hurairah. Masya Allah, ya, dari hadis yang ke 124 sampai 130, 7 hadis. Masya Allah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'ata fastama'a wa ansata wa ghufira lahu ma bainahu wa bain al-jum'ah wa ziyadatu 3 ayyam wa man massa al-hasa faqad lagha rawahu Muslim. Masyaallah. Perbuatan sehari tapi dapat ampunan seminggu, bahkan bonus 3 hari. Ya Allah, ini terutama di hari Jumat. Membaca surat Kahfi, datang dari rumah wudhu sempurna, sudah rapi untuk menghadiri sholat Jumat berjamaah, dan datangnya siang-siang, pagi-pagi dia udah mandi Jumat, datang nggak pakai kendaraan, di jalan kaki sebelum orang datang jam 11-an, orang belum ada di masjid, dia udah datang. Dia datang pilih sok ke depan langsung, Masya Allah. Dia zikir, dia sholat, dia nungguin sampai azan, sampai imam naik, dia diam, nggak bicara, nggak ngomong, dia dengerin imam khatib. Masya Allah. Tadi dia baca-baca surah, misalnya hari Jumat yang tenar dengan surah Kahfi, surah Yasin, surah Dukhan, ada surat Nabi Allah Hud, surat Toha, surat An'am, surat Baqarah, surat Al-Imran. Panjang. Kalau kita mau ambil wirid-wiridan hari Jumat, selawat dan salam, banyak selawatkan pada Nabi kita di hari Jumat. Itu orang dari rumahnya udah berwudu dengan sempurna, paginya dia udah mandi, datang ke masjid pagi-pagi, ya. Lalu dia duduk di depan, nih, dengerin imam, nggak bicara sama sekali. Ghufira lahu ma baina al-jum'ah ila al-jum'ah. Diampunin dari Jumat kini sampai ke depan dosa-dosanya. Ya Allah. Belum berdosa udah diampunin. Dosa sagair, dosa-dosa kecil. Wa ziyadatu 3 ayyam. Kan ditambahin bonus 3 hari. Ya. Hati-hati. Waktu kita di masjid jangan bercanda, jangan ngobrol, apalagi imam udah naik. Udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lagi ngomong, jangan bercanda-bercanda. Orang-orang jahiliyah atau orang-orang dahulu dia bercanda dengan batu, main. Kalau kita handphone sekarang, man massal hasa faqad baqa. Kalau dia main-mainin batu, gak ada garis di pasir zaman dulu, itu sudah batal daripada pahala Jumatnya. Apalagi main handphone, buka-buka handphone lagi sembahyang Jumat. Nah ini bahaya ini, ya. Nggak dapat Jumat dia, nggak dapat pahala Jumat sama sekali. Faqad laga, terhapus dari pahalanya, nggak dapat sama sekali. Dia capek-capek karena dia bicara atau dia hilangkan fokusnya mendengar ke khotib lagi khutbah, dia nggak mau dengerin, dia main batu, dia main kertas, dia baca-baca koran, dia baca handphone zaman sekarang, hilang pahalanya. Naudzubillah min dzalik. Jangan kita hilangkan pahala Jumat kita. Al haditsu tsalits asyar anhu, masih daripada sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi idza tawadda al-'abdu al-muslim aw al-mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadara ilaiha bi'ainihi ma'a al-ma' aw ma'a akhir qatr al-ma' wa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana mabtashatha yadahu ma'a al-ma' aw ma'a akhir qatr al-ma' فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه Muslim. Masya Allah. Imam Nawawi pensyarah Sahih Muslim, makanya banyakkan Riyadhus Shalihin dari hadis-hadis Sahih Muslim Imam Nawawi. Dari hadis yang ke 131. Sahabatnya Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, paling banyak perawi hadis dia. Ya, yang pernah dia katanya lupa banyak hadis. Ya Rasulullah, aku ini udah banyak hadis lupa. Kata Rasulullah, gelar sorbanmu, gelar sorbannya. Rasulullah, pakai
Sadam dari atas itu enggak lupa lagi sama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi mukjizat Nabi ngedoain ya. Coba kalau masih ada kita minta supaya kita hafal hadis ya. Itu Nabi kita Muhammad kepada Abu Hurairah diberikan penghafal hadis. Subhanallah. Apa hadisnya? Pahala tentang berwudu yang sempurna. Apabila seorang hambaku muslim atau mukmin dia berwudu dengan sempurna dengan dijalankannya yang wajib-wajib yaitu ghusl wajh ya, dengan niat mencuci muka awal wudu. Sebelumnya sunnahnya ada siwak, ada bismillah, ada madhab kiblat, ada duduk itu sunnahnya ya, ada selawat sunnahnya sebelumnya, baca-baca doa dari cuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali baca doa, dari masukin hidung, itu sunnah semuanya. Pas giliran wajib di wajah itu yang nawaitul wudu'a lis-shalah, nawaitul taharah lis-shalah ya. Itu dari pas ke wajah kita yang wajib, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa aydikum wa arjulikum ilal ka'bain. Pertama tertibnya di dalam Al-Quran berwudu wajah, tangan, kepala dan 2 kaki. Adapun niat yang pertama-tama dan yang terakhir tertib ya. Maka di sini apabila dia mencuci mukanya, keluar dari mukanya dosa-dosa kecil, sayyi'at, khati'at, allati nadhara ilaiha bi'aini, yang mana matanya memandang aurat yang dosa, keluar dengan air wudunya. Wa ma'a akhir qatril ma, sampai terakhir tetesan-tetesan air wudu yang jatuh dari mukanya, dari matanya, diampunin dosa-dosanya. Masya Allah. Maka jangan makruh kita pakai handuk, kita ilangin air wudu, biarin basah, biar basah terus, biarin netes terus. Kalau kita pakai handuk hilang deh, nggak ada lagi air tetesan yang diciptakan malaikat memintakan ampunan kepada dia. Masya Allah. Faiza ghasala yadayhi, kalau dia cuci kedua tangannya, keluar dari tangannya semua kesalahan dan dosa-dosa syariatnya. Kana batashatha yadahu ma'al ma, yang dia dosanya dengan tangan bisa berbuat jahat, tangan berbuat bisa menuduh, bisa mengancam, itu dosa-dosa. Bisa menulis, bisa khianat, tulisan, tanda tangan, apapun jenis dosa tangan, bisa memukul, bisa membunuh dan lain-lain, dia ampunin dosa-dosa tangannya. Apabila dengan air yang terakhir dari tetesan-tetesan tangan kita, jangan kita usap dengan handuk, biar yang terakhir masing bisa menjadi pengampunan dosa-dosa tangan kita. Faiza ghasala rijlaihi, kalau dia cuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'ah masyatha rijlah ma'al ma, kaki melangkah ke maksiat, kaki mencari dosa kemungkaran, perbuatan-perbuatan dosa, ghibah dan namimah di jalan, ke sono main ke sono, ini kaki dosanya ada, diampunin dengan apa? Dengan berwudu, air wudu yang kita basuh kaki kita, keluar dosa-dosanya sampai ke tetesan air kaki kita, habis itu dosa-dosanya, hatta takhruja nagiyan minadz dzunub, sampai itu orang selesai dari wudunya bersih dari dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita baca doa ya, di dalam doa tersebut juga diampunin oleh Allah dosa-dosa kita, bahkan dibukakan pintu-pintu langit, mau masuk dari pintu surga yang mana saja, bahkan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kita berwudu dengan baca doa-doanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Sirrul Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله
illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal amin. Allahumma ihdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa anshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisna libasa 'afwika wa 'afiyatik fid dini wad dunya wal akhirah wa hab lana min ladunka 'ilman nafi'an wa hadiyan ladunniyan mutaqabbalan ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.